Jangan pernah meninggalkan sejarah, jas merah, jas putih. Nama saya Rafadil Energia, saya akan membahas masa reformasi. Masa reformasi adalah masa atau era dalam pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1998 sampai saat ini. Masa reformasi ini dilatar belakangi dengan adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda wilayah Asia Tenggara dan salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, krisis moneter ini mengakibatkan turunnya nilai rupiah dari Rp2.500 per dolar menjadi Rp15.000 per dolar. Ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis moneter ini, ditambah lagi dengan kondisi pemerintahan yang kurang demokratis, menciptakan krisis legitimasi terhadap pemerintah. Masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sentralisasi pemerintahan. Namun walaupun dengan adanya krisis legitimasi, pada pemilu 1997, Partai Golkar menang lagi dan Soeharto dipilih lagi untuk menjadi presiden pada masa 1998 sampai 2003. Dengan ini, para mahasiswa melakukan aksi demo dan menuntut 6 agenda reformasi, yaitu 1. Adili Soeharto. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Hapus duifungsi ABRI. 4. Otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Supremasi hukum. Dan 6. Pemerintahan yang bersih dari KKN. 6 agenda reformasi ini dituntut oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia, sampai terjadi tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti merupakan peristiwa pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta, di mana 4 mahasiswa gugur dengan luka tembakan karena adanya bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawansi, dan Hafidin Royan. Akibat dari peristiwa tersebut adalah terpicunya gelombang demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 sampai mengakibatkan adanya kerusuhan dan penjarahan massal. Akibatnya ada perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga. Kerusuhan ini terjadi di banyak lokasi dalam ibu kota ataupun di kota-kota lainnya seperti Solo. Sasaran utama dari para pelaku kerusuhan adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Terdapat banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa yang dibakar, dihancurkan, dan juga dijarah. Pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1998, aksi demonstrasi oleh para mahasiswa mencapai klimaksnya, di mana gedung DPR diduduki secara harfiah oleh para mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk mendesak Presiden Soeharto agar dapat lengser dari jabatannya. Akibat ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi, serta adanya desakan dari badan legislatif serta seluruh rakyat Indonesia, pada tanggal 21 Mei 1998, tepatnya pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Ia kemudian menunjuk wakilnya, B.J. Habibie, untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Dengan lengsernya Soeharto dan majunya B.J. Habibie sebagai Presiden, masa reformasi di Republik Indonesia dimulai. Saya akan menjelaskan presiden-presiden pada masa reformasi serta kebijakan-kebijakannya, dimulai dari Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Pak Habibie ini menjabat sebagai presiden dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Jadi durasinya adalah 1 tahun 5 bulan. Dan ada yang menilai bahwa penyumpahan B.J. Habibie tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Sedangkan
Pak Habibie bersumpah di Istana Negara karena gedung MPR dan DPR kala itu dikuasai oleh mahasiswa. Kebijakan dari Pak B.J. Habibie yang pertama adalah membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Lalu ada penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi kebebasan untuk berpendapat dan berbicara itu mulai dibebaskan lagi pada masa Pak B.J. Habibie setelah masa Orde Baru Pak Soeharto. Lalu ada penetapan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Yakni ketetapan MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, lalu penyelenggaraan otonomi daerah, lalu ketetapan mengenai masa jabatan presiden, dan ketetapan mengenai hak asasi manusia. Lalu ada pembebasan para tahanan politik pada masa Orde Baru, tahanan seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Lalu dilakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Lalu menaikkan nilai rupiah atau nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga turun dari 15 rupiah per dolar menjadi di bawah 10 rupiah per dolar. Lalu mengadakan jajak pendapat atau referendum bagi warga Timor Timur untuk memilih apakah mereka ingin merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan hasilnya di sini Timor Timur lepas dari Indonesia. Dan hal ini dinilai sebagai kekurangan dari masa jabatan Pak B.J. Habibie. Lalu yang terakhir ada pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999 yang diikuti 48 partai dari 141 partai politik yang mendaftar. Dengan hasil pemilu yang dimenangkan oleh juara satunya PDIP, juara 2 Golkar, juara 3 PKB, juara 4 3P, dan juara 5 PAN. Demi Allah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan Wahid. Presiden selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur. Beliau menjabat dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Jadi beliau menjabat selama 1 tahun 9 bulan. Gus Dur ini bisa menjadi presiden karena didukung koalisi poros tengah yang dimotori Amin Rais di MPR. Gus Dur pun terpilih sebagai presiden dengan 373 suara dan mengalahkan Megawati yang hanya memiliki 313 suara. Kebijakan dari Gus Dur adalah yang pertama, membentuk Kabinet Persatuan Nasional dengan Megawati sebagai wakilnya. Lalu ada pemisahan TNI dengan polisi. Lalu penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Hal ini dilakukan agar kabinet tidak terlalu besar dan Gus Dur pun menyatakan bahwa departemen tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian karena ada banyak praktek atau program yang kurang bermanfaat bagi rakyat. Lalu kebijakan selanjutnya adalah penyetujuan nama Papua yang menggantikan nama Irian Jaya, serta penyetujuan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera Papua. Hal ini dilakukan pada bulan Desember 1999. Dan banyak yang mengatakan bahwa hal ini merupakan tindakan separatis. Namun Gus Dur menyatakan bahwa bendera bintang kejora ini bukan aksi separatis. Toh PSSI juga punya bendera, gitu kata beliau. Lalu ada pemberlakuan Dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi 1. Pembubaran MPR DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan 3. Membekukan Partai Golkar. Namun sayangnya dekret ini ditolak oleh Angkatan Perang Indonesia. Kebijakan selanjutnya adalah menggalakkan toleransi. Bahkan Gus Dur pun dinobatkan sebagai bapak pluralisme. Jadi pada masa Gus Dur memang toleransi sangat dikedepankan. Lalu Gus Dur ini terlibat dalam skandal Brunei Gate
dan Bulogate. Walaupun tidak ada pembuktian secara konkret bahwa Gus Dur terlibat di dalamnya, skandal ini menjatuhkan Gus Dur dari kepemimpinannya dan alhasil digantikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Presiden selanjutnya adalah Megawati Soekarno Putri. Beliau menjabat dari tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Jadi masa jabatannya 3 tahun 3 bulan. Beliau menjadi presiden karena menggantikan Gus Dur yang dilengsarkan MPR, di mana sebelumnya Bu Megawati menjabat sebagai wakil presiden dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kebijakannya yang pertama adalah membentuk kabinet gotong royong. Lalu yang kedua, Bu Megawati membentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu dilakukannya privatisasi BUMN. Jadi di sini BUMN seperti Indosat, Telkomsel itu dijual. Dan ini dianggap sebagai noda hitam dari masa jabatan Megawati. Lalu dilakukan penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. Lalu memberikan otonomi khusus untuk Aceh dan Papua. Lalu Bu Megawati menaikkan pendapatan per kapita dengan kebijakan ekonominya. Lalu ada pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik. Ada pemilihan anggota legislatif pada tanggal 5 April 2004 yang dimenangkan oleh Partai Golkar, serta dilakukan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Dan di sini ada 2 putaran. Putaran pertama terjadi pada tanggal 5 Juli 2004 dengan paslon Wiranto Salahuddin dari Golkar, Amin Rais Siswono dari PAN, Hamzah Has dan Agung Gumelar dari 3P, SBY JK dari Partai Demokrat, dan Megawati Hasyim Muzadi dari PDIP. Dan karena tidak ada yang memenuhi kuota minimal 50%, dilakukan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004 yang dimenangkan oleh pasangan SBY JK. Presiden selanjutnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pak SBY menjabat dari 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Jadi beliau menjabat selama 10 tahun atau 2 periode. Beliau menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali diadakan di Indonesia dengan mengalahkan pasangan Megawati Hasyim. Dan untuk kebijakannya yang pertama beliau membentuk Kabinet Indonesia Bersatu dan di sini ada 2 jilid 1 dan jilid 2. Lalu dilakukan konversi minyak tanah ke gas. Jadi masyarakat diharuskan untuk menggunakan gas atau LPG. Lalu dana pendidikan dinaikkan menjadi 20% dari APBN. Jadi di sini bisa dilihat bahwa bidang pendidikan adalah salah satu fokus daripada kebijakan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu membuat kesepakatan perdamaian antara Republik Indonesia dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Lalu dilakukan pelunasan utang terhadap IMF dengan 2 tahap. Kebijakan selanjutnya adalah pemberian BLT atau bantuan langsung tunai serta BLSM atau bantuan langsung sementara masyarakat sebagai pengganti subsidi kenaikan BBM. Kebijakan selanjutnya adalah bailout Bank Century, di mana dana talangan diberikan untuk Bank Century atau bank yang sudah mau bangkrut. Namun hal ini dijadikan skandal dan dianggap sebagai kebijakan yang salah. Selanjutnya ada pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti 34 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Dan di sini untuk pertama kalinya partai politik lokal dimasukkan ke dalam pemilu. Hasilnya dimenangkan oleh partai politik yaitu Partai Demokrat. Lalu dilakukan pemilu presiden pada tanggal 8 Juli 2009 dengan kandidat Megawati Prabowo, JK Wiranto, dan SBY Budiono yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan SBY Budiono. Lalu ada pemilu 2014 di mana pemilu legislatifnya pada tanggal 9 April 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Dan hasilnya dimenangkan oleh PDIP dan Partai Demokrat di sini memenangkan juara keempat. Lalu ada pemilu presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Di sini SBY tidak ikut lagi karena sudah
menjabat selama 10 tahun, sudah 2 periode, sehingga kandidatnya adalah yang pertama Prabowo dan Hatta Rajasa, lalu Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan pemilu ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Wah, kaget. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Presiden selanjutnya, presiden kita saat ini adalah Joko Widodo yang menjabat dari 20 Oktober 2014 sampai pemilu selanjutnya. Sampai entah kapan. Joko Widodo menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung dengan mengalahkan pasangan Prabowo dan pasangannya sebanyak 2 kali. Kebijakannya yang pertama, beliau membentuk kabinet kerja, lalu membentuk kabinet Indonesia Maju, lalu kebijakan yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, lalu dana alokasi khusus, subsidi pertanian, lalu ada banyak kartu seperti kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, dan lainnya. Sebenarnya kebijakan-kebijakan Pak Joko Widodo ini masih berprogres, masih berjalan. Jadi mungkin saya akan memberikan cuplikan dari inti kebijakan Pak Joko Widodo. Kepada para nelayan, para buruh, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu-membahu, bergotong royong, karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja dan bekerja. Pada era reformasi, sistem yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut, kelebihannya adalah kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, pemberantasan korupsi, menjamin stabilitas politik, demokrasi yang lebih terbuka, serta jumlah partai politik yang tidak dibatasi. Kekurangannya adalah banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi, masyarakat yang terlalu bebas karena ada kebebasan untuk berbicara dan berpendapat dan berideologi, lalu ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. Lalu ada banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu, serta rendahnya pengetahuan tentang politik. Sekian pemaparan dari saya, Rafadilo Energia, mengenai masa reformasi di Republik Indonesia. Terima kasih.